Silakan Bu Sutari, sudah saya rekam. Silakan memulai. Sudah itu apa masih di main room? Tapi sudah Kita masuk sudah ke di itu, sini. Pak. Ya. Cek, Bu Umi, Mbak Umi, halo. Gitu. Ya. Kita mulai saja Kak. Gimana ini? Kita sudah direkam. Apa nanti Mbak Umi? Gitu. Ini sudah bisa mulai Mbak Umi. Gih, Bu, siap. Ya. Oke, selamat siang Mbak Bu Umi. Bu, Ya. selamat siang. Berarti ini yang pertama saya jadi coach, Bu Umi jadi coach ya. Nanti kita gantian. Bu, Ya. Ini pakai mulai. headset nggak, Bu? Saya enggak. Saya pakai dulu, Bu, sebentar. Oke. Monggo. Ini nanti sampai jam berapa, Bu? Berarti kan 15 menit. Berarti nanti sampai 15.45 ya untuk saya ya. Siap. Gih. Ya. Bu. Ya. Oke, siap ya Mbak Umi ya, Bu Umi ya. Ya, selamat siang Bu Umi. Selamat siang, Bu. Halo Bu Tari, selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya Bu Umi hari ini? Alhamdulillah Ibu, hari ini luar biasa, nggih. Alhamdulillah baik. Bu Tari, bagaimana kabarnya? Iya, baik. Masih semangat ya Bu Umi ya. Bu. Iya, Bu Umi, ini kali ini kita berdua ini mau mempraktekkan kucing ya. Ya Bu Umi. Nah, kita akan berbincang-bincang berdua tentang masalah yang mungkin menjadi jalan untuk Bu Umi ya pada hari ini. Nah, Bu Umi, sebelumnya ini ngomong-ngomong, apa sih rencana tujuan dari pertemuan ini apa Ibu Umi? Untuk tujuan pada kegiatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang pembelajaran yang saya lakukan di kelas Ibu terkait kondisi siswanya, begitu. Ya. Nah, tentang mengkondisikan kelas saat di kelas atau bagaimana Bu Umi? Tentang pengondisian siswa saat pembelajaran di kelas, kemudian tentang cara anak agar mengikuti pembelajarannya itu bisa dengan maksimal, Ibu. Iya. Nah, berarti tujuan akhir dari pertemuan ini apa Bu Umi? Untuk tujuannya nanti saya bisa memiliki solusi bagaimana melaksanakan pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa, kemudian tentang pembelajaran Benar Mbak Umi, Bu Umi sebentar. Nggih, Bu, kenapa, Bu? Suaranya, Bu, suaranya. Bu Sutari keluar dari main room dulu, Bu Sutari. Halo, Bu Tari. Bu Sutari keluar dari main room dulu menuju link ini, Bu. Timbon. Bu Tari. Halo. Ibu, itu sudah keluar room yang pertama? Belum. Tadi sudah, ini sudah, saya sudah. Sudah, berarti ini yang tinggal saya dengan Bu Tari? Ya. Ya udah. Oke.
Ya, ulangi lagi Bu Umi. Tadi, Bu. tadi Ulang saya dari nggak depan keluar. apa bagaimana? Ya, dari depan aja. Bu Tari yang merekam kan, nggih? Ya, ini sudah direkam kok, sudah direkam. Ya. Nggih, Bu. Ya. Oke, kita ulangi lagi dari depan ya Bu Umi ya. Nggih, Ya. Bu. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari 1536. Oke, kita mulai coaching pada siang hari ini. Selamat siang Bu Umi. Selamat siang Ibu. Iya, apa kabarnya siang. ini? Alhamdulillah Ibu, baik sekali. Bu Tari apa kabar? Baik. Tumben nih Bu Umi ingin duduk bareng bersama saya ini di ruangan ini. Tumben. Apa sih tujuan dari pertemuan ini, Bu Umi? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan tentang kegiatan, bukan berbagi pengalaman sih ya, tentang sharing lah ya Bu, tentang kegiatan pembelajaran dan cara mengondisikan siswa di kelas saya saat pembelajaran agar pembelajarannya itu tujuannya bisa tercapai dengan optimal Ibu. Oh, begitu. Mungkin ada rencana atau tujuan akhir dari pertemuan ini sebenarnya Bu Umi itu menginginkan seperti apa sih? Untuk rencana maupun tujuannya itu saya menginginkan kondisi kelas saya itu pada saat pembelajaran itu kondusif Ibu. Jadi semua anak bisa mengikutinya dengan baik. Begitu Bu. Iya. Oh, berarti tujuan bincang-bincang kali ini Bu Umi menginginkan agar kelasnya itu menjadi kondusif seperti itu ya. Kenapa sih Bu Umi? Kenapa sih kok menginginkan suatu kelas yang kondusif? Itu kenapa? Jadi begini Ibu, keadaan di kelas saya itu siswanya itu kebetulan kelas gemuk Ibu. Siswanya itu ada 31 anak dan 21 anak itu terdiri dari anak laki-laki. Jadi mereka itu yang 10 anak perempuan dan 21 itu anak laki-laki dan mereka itu aktif semua Bu. Jadi kadang pas saat pembelajaran itu mereka masih sibuk bermain sendiri, bicara sendiri, jadi pembelajarannya kurang kondusif, Bu. Kurang kondusif, iya. Berarti anak-anaknya begitu aktif ya, Bu Umi ya? Begitu, Bu Tari. Nah, karena kelasnya belum kondusif nih, apa sih rencananya Bu Umi agar kelas ini menjadi kondusif? Itu rencana Bu Umi apa sih sebenarnya? Untuk rencananya itu saya ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak supaya anak itu mengikutinya dengan antusias. Dan salah satunya itu saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Iya. Begitu Bu. Coba beri gambaran sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Bu Umi terapkan itu, apakah mau pembelajaran berdiferensiasi tentang proses, konten, atau produk seperti itu Bu? Coba. Ibu, ini sebenarnya baru rencana saya ingin karena anak-anak siswa saya itu termasuk yang aktif ya Bu. Jadi saya ingin menerapkan diferensiasi produk. Di sini nanti anak membuat itu diorama ekosistem Bu, jaring-jaring itu. Nah, nanti anak diberi keleluasan ada yang membuat diorama karena mereka aktif. Jadi membuat diorama dari kardus. Kan keaktifan mereka itu bisa disalurkan ke hal yang lebih baik. Terus nanti ada juga yang mereka yang pintar gambar. Jadi bisa dibuat seperti poster seperti itu Bu, gambar tentang ekosistem. Begitu Ibu, kurang lebihnya. Wah, luar biasa sekali ini. Pasti pembelajarannya ini nanti akan menyenangkan sekali nih Bu Umi. Nah,
Terus Menteri. kalau Bu Umi itu nanti berencana ingin apa ya, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi produk, lalu kendalanya apa sih? Kendala atau Jadi, hambatan yang dihadapi saat pembelajaran berdiferensiasi menurut Bu Umi apa Bu ya, Umi? oke, untuk kendalanya nanti itu Bu, mungkin anak itu karena mereka aktif ya Bu, jadi kendalanya mereka itu nanti banyak yang akan lari ke sana sambil jalan-jalan, mengerjakannya sambil jalan-jalan. Hmm. Kemudian dalam menggambar itu, menggambar ekosistemnya, hewan-hewannya, ada beberapa yang masih belum seperti misal menggambar harimau, mereka bayangannya harimau seperti apa. Hmm. Seperti itu Bu, paling hambatannya untuk sarana dan prasarana saya harus menyiapkan alat dan bahannya juga Ibu. Iya, oh iya, wah luar biasa sekali ya. Nah, untuk mengatasi hambatan itu kira-kira yang dilakukan Bu Umi itu apa? Mungkin nanti saya eee, untuk menyiapkan alat, saya kalau saya menyiapkan semuanya kan pasti kerepotan Ibu, nanti saya akan meminta anak untuk membawa kardus bekas dari Mhm, rumah. Kemudian nanti saya menge-print atau itu gambar-gambar tentang ekosistem, sehingga heeh. anak itu punya gambaran, "Oh ini ekosistem yang ada di laut, ekosistem yang ada di sungai," seperti itu, Ibu. Oh iya, wah bagus sekali. Ini Bu Umi sangat menginspirasi ya. Nanti mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan bisa tercapai ya Bu Umi. Nah, Oke, menurut Bu amin Umi nih, amin. kekuatan apa sih yang ada di Bu Umi itu untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan di atas bahwa Bu Umi itu menginginkan suatu pembelajaran yang kondusif, yang menyenangkan, seperti itu Bu Umi. Oke. Oke, untuk, kekuatan ini saya nanti akan berkolaborasi dengan anak, Ibu. Mhm, Jadi mhm. mengajarkan anak untuk saling bekerja sama. Saya juga sharing-sharing dengan anak seperti itu. Wah, luar biasa ini Bu Umi. Ya, ya tadi sudah ada apa kendala hambatan sudah bisa apa itu namanya sudah bisa diselesaikan ya dengan kekuatan yang nantinya Bu Umi akan berkolaborasi dengan apa murid ya. Murid, nggih, Ibu, betul, dengan murid. Ali. Nah, kalau begitu berarti apa sih rencana Bu Umi untuk mencapai tujuan itu? Tadi sudah disebutkan bahwa mungkin lebih diperjelas lagi Bu Umi untuk rencana Nggih. mencapai tujuan tersebut? Nggih, untuk rencananya saya ingin anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan ekosistem dengan baik. Ya, tujuannya pasti itu anak mencapai tujuan pembelajaran dan anak memahami, macam-macam ekosistem yang ada di sekitar kita, Ibu. Ya, sebelum mencapai dari tujuan pembelajaran berarti Bu Umi sebelumnya harus membuat suatu apa ya modul ajar berdiferensiasi yang sesuai tentu saja nih Bu. Mungkin Ibu Nggih seperti itu atau nggih, bagaimana? Ibu. Nanti saya akan pertama membuat modul ajar, saya akan mencari referensi juga di internet tentang modul ajar yang berdiferensi dan tentunya bisa, tentang pembuatan diorama ekosistem itu, Ibu. Ya, wah bagus sekali. Lalu prioritas tindakan apa sih yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu Umi? Prioritas tindakannya apa yang diambil, Bu? Kalau untuk prioritas tindakan nanti pada saat pembelajaran, yang pertama supaya anak itu kondusif dulu, mungkin Hmm, saya akan melaksanakan ice breaking ataupun mindfulness itu Ibu, supaya anak itu fokus dulu sebelum, hmm. pembelajaran dimulai. Setelah itu baru saya, fokus ke pembelajarannya, Bu. Ya luar biasa sekali. Lalu strategi apa sih yang digunakan agar pembelajaran itu lebih kondusif, lebih menyenangkan, Bu Umi? Mungkin untuk strateginya nanti saya, menggunakan model pembelajaran, saya menggunakan media pembelajaran, Bu. Jadi Hmm, nanti untuk diorama itu saya gunakan juga sebagai media pembelajaran agar anak lebih hmm. memahami, tentang materi ekosistem. Oh iya luar biasa sekali Bu Umi. Tadi sudah prioritas tindakannya, tadi sudah strategi yang digunakan bahwa Bu Umi itu nanti apa ya menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan tentu saja ya Bu. Jadi Bu, Ya, betul, Mbak.
Lalu apa sih yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu Umi dari rencana aksi yang nantinya Bu Umi laksanakan itu yang menjadi ukurannya itu seperti apa sih Bu Umi? Oke. Untuk ukuran keberhasilan ini terutama itu anak akan yang pertama itu pasti memahami tentang materi ekosistem itu sendiri Ibu. Mereka akan mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Kemudian dari diorama itu bisa terbentuk dengan baik Bu. Dengan hasil dari diferensiasi produknya ini nanti bisa sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan yang diharapkan itu Ibu. Iya, berarti ukuran keberhasilannya anak bisa mencapai tujuan dari pembelajaran yang nanti akan dilaksanakan di sekolah ya Bu. Dan pembelajaran itu tentu saja menjadi lebih kondusif, lebih menyenangkan sehingga anak itu bisa secara aktif ya. Betul Ibu. Mengganggu pembelajaran ya. Berarti situasinya sudah kondusif seperti itu nih Bu Umi. Betul Bu. Oke. Nah, misal ada ada gangguan-gangguan yang terjadi, misalkan ada anak yang mungkin masih kurang memiliki kemampuan untuk mengerjakan hal tersebut, itu bagaimana sih cara Bu Umi untuk mengantisipasi gangguan-gangguan tersebut? Oke Ibu, untuk mengatasi gangguan tersebut saya nanti akan memberikan bimbingan pada anak yang misal mengalami kesulitan, Bu ini harus bagaimana, saya akan menjelaskan kepada anak tersebut. Oke, kemudian untuk gangguan lain misal ada anak yang lupa membawa alat-alat gitu, saya akan menyiapkan kardus cadangan pada anak yang misalkan lupa membawa kardus bekasnya untuk membuat diorama, saya siapkan kardus cadangan. Mungkin untuk alat-alatnya saya siapkan untuk anak yang mungkin kelompok yang lupa membawa. Kemudian jika ada gangguan dari luar, misalnya ada mati lampu, kan kita tidak bisa menggunakan LCD Bu. Saya sudah siapkan print-printan gambar, jadi tidak perlu melalui LCD lagi begitu Bu. Wah, luar biasa ini. Berarti sudah segala sesuatunya sudah disiapkan dengan matang agar gangguan-gangguan yang terjadi itu bisa diatasi nggih begitu nggih Bu Umi nggih. Iya. Lalu selanjutnya nih, apa sih komitmennya Bu Umi terhadap rencana yang yang akan dilakukan? Itu komitmennya bagaimana Bu Umi? Untuk komitmennya saya ingin pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik Ibu. Kalau misalkan itu sudah berhasil, saya ingin melaksanakan lagi untuk materi pembelajaran selanjutnya, sehingga anak dalam mengikuti pembelajaran itu mereka tetap suasananya kondusif, anak bisa tenang dan fokus mengikuti pembelajaran. Gitu Bu. Iya, berarti ini nantinya komitmennya Bu Umi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya pada mata pelajaran tertentu nggih Bu. Iya, pas ya. Iya. Wah, saya ingin menerapkan ke pembelajaran yang lain juga Ibu. Iya, oh iya, sangat luar biasa sekali. Terus ini lagi Bu, siapa sih yang terlibat atau siapa yang dapat membantu Bu Umi untuk menjaga komitmen yang tadi sudah Bu Umi katakan atau yang akan dilaksanakan itu Bu Umi? Oke, untuk yang terlibat dalam menjaga komitmen ini terutama saya Bu, saya dan anak-anak. Itu yang utama, saya dan anak-anak kita akan bekerja sama untuk meningkatkan pembelajaran yang kondusif. Nanti jika anak mereka mulai susah lagi dikondusifkan, nanti saya akan ingatkan lagi mereka ke keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat, seperti itu Bu. Iya, wah luar biasa sekali ini Bu Umi. Lalu ini yang terakhir nih sebelum nanti Bu Umi itu menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan ya. Nanti ini bagaimana sih tindak lanjut dari sesi kegiatan percakapan ini, tindak lanjutnya itu bagaimana atau apa untuk Bu Umi selanjutnya? Oke, untuk tindak lanjut dari kegiatan ini
saya ingin menerapkan pembelajaran yang bisa meningkatkan siswa fokus dalam pembelajaran, keadaan kelas yang kondusif seperti itu, Bu. Kemudian jika memungkinkan saya akan sharing dengan guru lain juga tentang kegiatan pembelajaran yang membuat anak itu fokus dalam pembelajaran, kondusif dan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Jadi saya akan berbagi ilmu jika nanti saya berhasil dalam menerapkan pembelajaran ini. Iya, berbagi praktik baik dengan rekan sejawat ya, Bu. Betul, Ibu, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Iya, terima kasih sangat luar biasa ini percakapan kali ini ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum ini kita akhiri, Bu Umi? Nggih, Ibu, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kali ini, Ibu, bahwa kegiatan kali ini tujuan utamanya itu saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif pada saat pembelajaran, nggih. Untuk bagaimana strateginya itu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini diferensiasi yang saya gunakan itu diferensiasi produk, di mana nanti dalam pembelajaran IPAS materi ekosistem, saya akan mengajak anak untuk membuat beberapa produk dari materi tersebut. Ada nanti yang membuat diorama tentang ekosistem, ada yang membuat gambar tentang ekosistem, dan ada yang membuat cerita tertulis tentang ekosistem itu sendiri, Bu. Nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, keberhasilannya bisa dilihat dari pencapaian tujuan pembelajaran anak pada materi tersebut. Dan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya harus bisa mengkondisikan kelas. Di antaranya yang bisa saya lakukan itu untuk menciptakan keadaan kelas yang kondusif, saya menggunakan teknik speaking dan mindfulness, Ibu. Jadi saya ingin mereka itu tidak bicara sendiri dan bisa fokus mengikuti pembelajaran. Begitu, Ibu. Iya. Wah, luar biasa sekali, Bu Umi, tepuk tangan. Ya, Terima kasih, waktunya Bu Bu. Umi. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Umi rencanakan nanti dapat dilaksanakan, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Terima kasih waktunya Bu Umi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu Tari. Terima kasih. Selamat siang, Ibu. Kemudian ya Bu Umi, kita mulai dari ini langsung apa refleksi dulu, Bu? Langsung saja. Ya, langsung nanti tinggal refleksi 10 menit. Seperti itu mungkin ya. Ya. Dan Bu, siap Bu? Ya. Kita mulai dari jam 4 kurang 7 menit. Ya. Nggih, Bu. Selamat siang, Bu Tari. Selamat siang, Bu Umi. Iya. Oke, apa kabar Bu hari ini, Bu? Baik, Bu Umi. Bu Umi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Bu Tari ada di sekolah atau di tempat kerja? Di sekolah. Oh, iya, di sekolah ya, Ibu. Untuk kegiatan pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching, Ibu, nggih. Untuk kegiatan coaching pada kali ini, kira-kira apa sih tujuan dari kegiatan pada hari ini, Ibu? Bisa disampaikan? Iya, Bu Umi, sebenarnya saya ingin itu berbincang-bincang dengan Bu Umi terkait dengan penerapan budaya positif yang menjadi pembiasaan di lingkungan sekolah kami, Bu Umi. Nah, jadi tujuan dari percakapan ini yaitu menerapkan budaya positif menjadi pembiasaan di lingkungan sekolah. Begitu, Bu Umi. Oh, nggih. Penting sekali memang gitu penerapan budaya positif. Mungkin bisa Bu Tari sampaikan apa yang ingin dicapai dari kegiatan penerapan budaya positif tersebut, Ibu? Yang ingin saya capai dari
pembiasaan budaya positif ini bahwa anak-anak itu lebih fokus cenderung ke penerapan dari 5S ya, karena memang berawal dari kegiatan ini membentuk karakter dengan salam, senyum, sapa, sopan dan santun, begitu Bu Umi. Memang penting sekali Ibu penerapan 5S tersebut Bu. Kemudian ukuran keberhasilan dari pelaksanaan budaya positif 5S tersebut itu di sekolah Ibu itu bagaimana Bu? Ukuran keberhasilan. Iya, untuk ukuran keberhasilan ya bahwa anak-anak itu sudah sudah terbiasa dengan adanya salam, senyum, sapa, sopan dan santun seperti itu. Jadi cenderung penerapan ini sebagai suatu pembiasaan yang sudah membudaya seperti itu Bu Umi. Ya. Oh, luar biasa sekali ya Bu. Kemudian ini kan Bu Tari ingin menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu. Mungkin mengapa kok perlu menerapkan budaya positif di sekolah Bu Tari bekerja itu Bu? Iya, kenapa saya ingin menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kami? Memang karena berawal dari latar belakang sekolah kami yang sebagian besar itu memang pembentukan karakter untuk salam, senyum, sopan dan santun itu masih rendah. Terkadang anak-anak itu masih ketika bertemu dengan Bapak Ibu guru itu tidak menyapa, kemudian cuek seperti itu, kemudian berbicara di depan Bapak Ibu guru juga belum memiliki tata krama yang baik, sopan santun yang baik, seperti itu contohnya Bu Umi. Oh, memang kita perlu menanamkan karakter pada anak ya Bu. Okay. Nah, dalam penerapan budaya positif ini di sekolah Bu Tari, mungkin ada kendala ataupun hambatan Ibu dalam pelaksanaannya. Bisa diceritakan Ibu kendalanya apa saja? Kendalanya mungkin karena anak-anak ini cenderung lebih ke bermain gadget sehingga kurangnya sikap sosial terhadap teman-teman yang lain itu sangat kurang ini. Itu diantaranya. Mungkin memang dalam Ibu. Itu kendalanya mereka kurang memiliki rasa sopan santun karena mungkin terlalu banyak bermain gadget di rumah, sehingga memiliki sikap individualisme seperti itu Bu Umi. Berarti sosialisasi dengan lingkungan kurang Ibu. Betul sekali. Kemudian dari kekuatan apa yang ada pada diri Bu Tari supaya tujuan tersebut itu bisa tercapai, Bu? Iya, kekuatan yang saya miliki bahwa saya itu nantinya akan membuat sebuah program ingin berkolaborasi dengan teman-teman agar kegiatan penerapan budaya positif ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah seperti itu, Bu. Oke, tadi kan sudah disampaikan oleh Bu Tari bahwa dalam penerapan budaya positif ini ada hambatan dan kendalanya, Ibu. Nah, untuk mengatasi hambatan dan kendala itu bagaimana, Bu? Bisa tolong disampaikan, Bu? Iya, tadi hambatannya ketika mereka itu kurang peduli ya, kurang memiliki rasa kepedulian. Sehingga hambatannya ya ingin menerapkan program-program yang ingin membiasakan anak-anak itu agar mereka bisa peduli. Seperti misalkan pada pagi hari ketika anak-anak itu datang, kita sambut kedatangan mereka dengan salam, menyalami mereka, kemudian dengan menyambut dengan senyum, mengucapkan selamat pagi, assalamualaikum. Kemudian lebih ke memberikan contoh teladan, berbicara yang baik untuk anak-anak seperti itu. Sehingga anak-anaknya nanti ini akan terbiasa dengan contoh-contoh dan pembiasaan-pembiasaan yang sudah dilakukan setiap hari seperti itu Bu Umi. Wah, luar biasa sekali ya Bu Tari.
Kemudian yang ingin saya tanyakan itu apakah ada cadangan atau opsi lain jika rencana tersebut itu tidak terlaksana di sekolah Ibu? Misalkan ya bisa dengan kalau tidak membuat program-program pembiasaan tadi selain salam senyum sapa juga bisa dilaksanakan setiap pagi Ibu, setiap membuat program setiap hari dengan pembiasaan sebelum pembelajaran dimulai. Selain itu dari program-program itu dapat direalisasikan setiap pagi. Kemudian selain itu juga bisa membudayakan anak-anak dalam kegiatan disiplin seperti berbaris di depan kelas seperti itu. Nah, program pembiasaan itu setiap hari itu nantinya akan berbeda-beda antara Senin sampai Sabtu itu sudah ada program pembiasaannya masing-masing seperti itu Bu Umi. Wah, luar biasa sekali Ibu ini programnya sangat baik, sudah banyak Ibu. Halo Bu Tari. Ya Mbak Umi. Halo. Ya, Bu Umi. Halo. Halo Bu Umi. Halo. Bu Umi, Halo Bu halo. Tari, bisa mendengar suara saya? Ya, tadi tidak. Ya. Oh, nggih. Mohon maaf Ibu, ini terjadi gangguan perangkat Ibu. Ya. Nggih, tadi untuk tadi sudah Halo. nggih, dengan program yang Nggih. berbeda-beda. Kemudian, ya, Bu Tari bisa mendengar suara saya? Ya, bisa. Ya, nggih. Kita lanjutkan nggih Ibu. Dari Nggih. kegiatan rencana yang Bu Tari ingin Halo. capai dari tujuan yang sudah Bu Tari utarakan itu bagaimana Bu? Apa rencana Bu Tari untuk mencapai tujuan tersebut? Iya. Yang ingin saya membuat sebuah rencana dari pencapaian penerapan budaya positif ini, yang pertama saya ingin membuat sebuah yaitu program pembiasaan setiap hari, Bu, mulai dari hari Senin itu rencana saya akan membuat sebuah program upacara bendera. Kemudian setiap hari Selasa dengan cara literasi. Kemudian hari Rabu dengan senam, hari Kamis itu kebersihan lingkungan, hari Jumat itu Jumat sehat atau tahlilan, ya. Kemudian hari Sabtu itu makan buah dan sayur. Tentu saja program-program ini dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, mulai pukul 7 sampai pukul 7.30 Bu Umi. Ini luar biasa sekali Ibu, programnya semuanya sangat baik dan sangat menginspirasi saya Ibu. Kemudian dari berbagai program itu apakah ada prioritasnya Bu? Mungkin ada beberapa program yang diprioritaskan, dilaksanakan. Ya, kalau program prioritas yang kami tekankan yaitu dengan itu tadi 5S, salam senyum sapa sopan dan santun. Sehingga minimal anak-anak dengan kegiatan 5S ini akan membudaya di lingkungan sekolah. Artinya ketika mereka bertemu dengan Bapak Ibu guru, kemudian menyapa, kemudian senyum, kemudian berkata yang sopan, ketika Bapak Ibu guru berbicara, mendengarkan, seperti itu. Minimal seperti itu prioritasnya Bu Umi. Memang karakter pada anak itu penting sekali ya Bu, apalagi kita sebagai pendidik perlu untuk membantu anak menebalkan karakternya seperti itu Ibu. Kemudian strategi apa yang Bu Tari gunakan untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan tadi? Ya, strategi yang ingin saya gunakan yaitu ketika saya membuat program ini tentu saja mendapat dukungan dari teman-teman, berkolaborasi dengan teman yang lain karena tidak
mungkin suatu program ini bila tidak ada dukungan dari yang lain itu akan terlaksana ya, berkolaborasi dengan rekan teman sejawat, berkolaborasi dengan semua siswa seperti itu Bu. Ya. Jadi Ibu luar biasa sekali Ibu, ini programnya Ibu memang patut untuk ditiru dan semoga bisa terlaksana dengan baik Ibu. Ya. Kemudian dalam pelaksanaan program tadi sudah disampaikan ada hambatannya juga, ada kendalanya. Terus kemudian nanti jika dalam pelaksanaannya itu ada gangguannya, itu Bu. Halo? Halo Bu, Mbak Umi? Nggih, Ibu, suara saya terdengar? Ya, tadi ya sempat hilang. Ulangi lagi pertanyaannya. Oh, nggih, nggih. Ya. Nggih, untuk mengantisipasi gangguan yang terjadi Ibu dalam pelaksanaan program yang sudah Ibu lakukan. Oh, untuk mengantisipasi dari program ini ya, kami minimal atau setidaknya memiliki apa ya, Nggih, Ibu, gangguannya, Bu. pembiasaan menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, minimal dengan berbicara dengan mereka, dengan rekan sejawat lainnya, itu memberikan contoh teladan untuk mereka. Seperti itu, Bu. Ketika program itu tidak terlaksana, maka kami akan memberikan teladan secara langsung tentang sopan santun, salam senyum sapa, seperti itu, Bu. Nah. Oh, nggih, Ibu. Nggih, kemudian apa sih komitmen? Halo, Bu Ya, Nani. komitmen saya ya akan nggih, kemudian apa sih komitmen yang nggih. Ya, komitmen saya dari program yang sudah saya buat akan dilaksanakan secara periodik, tentu saja setiap hari dilaksanakan program-program tersebut, Bu Umi. Ya. Ibu. Ya. Kemudian bagaimana Ibu? Ya. Siapa yang membantu? Halo, Bu. Iya. Putus-putus, Mbak Umi. Dari program itu yang membantu saya untuk menjaga komitmen itu Dewan Guru dan semua siswa, ya, sehingga kami bisa berkolaborasi dengan mereka, Bu Umi. Nggih, perlu adanya kerjasama dengan seluruh warga sekolah, Ibu. Betul sekali. Kemudian tindak lanjut apa dari kegiatan coaching ini yang akan Ibu Tari laksanakan nanti sebagai tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjut saya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah program ini. Kemudian setelah disetujui, dengan berkoordinasi dengan teman-teman untuk pelaksanaan program ini, sehingga paling tidak membagi guru piket setiap hari untuk menyambut mereka ketika anak-anak datang, seperti itu. Dan tinggal pelaksanaan. Seperti itu, Bu Umi. Nggih, luar biasa sekali ini program yang akan Bu Tari laksanakan ini. Kemudian bisa Bu Tari sampaikan simpulannya dari hasil percakapan kita pada kegiatan siang hari ini, Ibu. Iya, kesimpulan dari percakapan kita bahwa saya ini memiliki sebuah program bagaimana kegiatan penerapan budaya positif di sekolah saya itu dengan pembiasaan-pembiasaan yang menjadi budaya di lingkungan sekolah kami, terutama dalam hal 5S, salam, senyum, sapa, dan sopan santun, sehingga anak-anak itu terbiasa dengan karakter sopan santun, karakter salam, dan menyapa Bapak Ibu guru atau teman-teman yang lain. Seperti itu, Bu Umi. Terima kasih Ibu sudah menyediakan waktunya untuk
kita berbincang gitu, untuk kita ngobrol. Semoga Bu Tari dalam budaya positif di sekolah Bu Tari dengan baik dan lancar, Ibu. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Bu Tari. Siang, sama-sama. Terima kasih, Bu Umi. Ini untuk refleksinya kita tulis sendiri-sendiri ngendikane Bu Ristu nggih. Nggih, Bu. Berarti